Nih. Bang Haikal makin gemuk aja Bang Haikal. Tampaknya berhasil berarti. Megar banget, megar. Jadi kita mulai aja diskusinya ya. Yang lain di mute selama diskusi berjalan. Ntar bisa tanya jawab. Bisa lewat chat ataupun nanti kalau ada yang mau nanya di unmute aja. Jadi kita buka. Assalamualaikum ruang imaji. Assalamualaikum ruang kreativitas. Izinkan kami mengenal diri. Al-Fatihah. Kalau kita akan membahas tentang persiapan menjadi aktor ya dari metodenya Stanislavski. Yaudah kita langsung aja kepada Bang Eko. Kami persilakan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materi-materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini diskusi yang satu lebih cair aja, dan yang kedua gue mencoba untuk membuka kajian berdasarkan salah satu buku Stanislavski, salah satu buku pertama yang terbit di Indonesia, diterjemahkan oleh Asrul Sani, yaitu persiapan seorang aktor, karya Stanislavski. Buku ini yang menjadi awal akhirnya dibentuk dengan IKJ oleh beberapa tokoh-tokoh teater saat itu, dan menjadi buku pegangan pertama tentang seni acting. Walaupun pada awalnya ketika dia dipakai sempat terjadi perdebatan karena ini adalah seni acting yang dipakai di barat, sementara kita orang-orang timur pasti punya sedikit perbedaan. Walaupun Asrul Sani juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah sistem. Stanislavski sendiri tidak terlalu mengetatkan sistem ini. Artinya lu pakai sistem apapun yang cocok buat lu ya silakan. Dengan tujuan sama, itu mencari seni peran yang bagus, yang tepat buat dirinya sendiri. Buku ini Stanislavski sendiri salah satu tokoh teater di dunia. Orang bilang ada bapaknya seni peran. Pertama diterbitkan di Amerika tahun 1930. Buku ini terdiri dari 16 tema, 16 bab lah. Ini adalah 16 bab yang dibahas dalam bukunya Stanislavski itu. Dia ada 3 buku yang diterbitkan berkaitan dengan seni peran yang dikarang oleh Stanislavski. Yang pertama adalah ini, persiapan seorang aktor. Yang kedua, menubuhkan tokoh. Dan yang ketiga, create the role. Nah, yang sampai di Indonesia baru 2. Bukunya Stanislavski ini di luar keumuman ya. Karena apa? Karena dia menyampaikan materinya itu melalui sebuah cerita. Dia cerita. Tidak seperti halnya karya ilmiah lainnya. Dia seperti, jadi ketika lu baca ini kayak lu baca novel. Jadi Stanislavski dia mentransformasikan idenya itu melalui tokoh-tokoh dalam buku itu. Yang pertama, tokoh dia peristiwanya ada di sebuah akademi teater, sekolah teater. Nah, di situ ada tokoh yang namanya Koza, dan juga ada guru besar yang namanya Torsov, dan juga Rachmanov, asistennya Rachmanov. Nah, semua materi itu disampaikan melalui bagaimana si tokoh Koza dan juga beberapa mahasiswa di dalamnya, ada Grisha, ada Paul. Ya, bagaimana mereka mencoba mempelajari seni peran di kampus itu. Nah, semua materi-materi itu dibungkus dalam cerita. Ini sempat jadi perdebatan oleh para pengamat teater ya, karena Stanislavski membungkusnya dalam cerita sehingga akhirnya banyak juga penafsiran. Di Amerika sendiri itu ada beberapa orang bilang beberapa bentuk
dari tafsiran seni peran berdasarkan Stanislavski itu. Orang mengenal ada Lee Strasberg yang dengan dia mengenalkan sebuah metode atau the method. Kemudian ada Stella Adler yang semua itu sedikit berbeda. Bagaimana mereka menyampaikan seni peran berdasarkan kembangan dari Stanislavski. Tapi itu sah-sah aja. Kenapa? Karena memang Stanislavski sendiri dia tidak pernah memaksakan orang untuk ketika lu baca buku ini makanya akan menjadi satu-satunya panduan. Enggak. Selalu mencari bahwa mana sih sistem seni peran yang terbaik yang bisa dipakai gitu loh. Jadi kalau lu menemukan sistem yang lebih baik lagi, silahkan. Pergunakanlah itu. Lu nggak harus pakai sistem ini. Walaupun pada realitasnya, sistem Stanislavski inilah yang akhirnya banyak berpengaruh pada hampir seluruh seni peran, terutama seni peran di film, apalagi di teater, yang merupakan banyak bentuk-bentuk seni perannya. Hampir semua bentuk-bentuk pertunjukan terpengaruh dengan Stanislavski, walaupun pengaruhnya bisa jadi dia adalah pengembangan ataupun dia melakukan tawaran-tawaran yang berbeda. Karena kembali lagi ke bukunya ini yang ujian pertama. Yang pertama dia menginstruksikan para siswanya untuk uji kesanggupan dramatik. Kesanggupan dramatik. Ini semacam bahwasanya setiap orang itu memiliki kemampuan untuk mencipta. Kalau dalam Islam kan ya bahwa manusia itu diciptakan holik ya, dia memiliki rasa untuk kreatif. Karena dia membawakan pengaruh dari Tuhan diri yang Maha Pencipta itu, maka dia selalu untuk kreatif. Kreativitas adalah sebuah sunnah gitu, sebuah kebutuhan kita. Setiap manusia itu butuh untuk mencipta, untuk buat kreatif. Nah, disinilah si gurunya itu Torsov memberitakan orang untuk buat sebuah cerita. Ketika di hari pertama, si Kosya ini dia telat datang. Guru besarnya marah karena dia datang ini jadi seperti kebanyakan kita, maaf ya kayaknya gue telat ya gitu loh. Bagi mereka itu masalah gitu loh. Karena ketika lu mau mempelajari sebuah seni peran, maka lu harus punya disiplin besi. Kalau ingin belajar seni peran, maka lu punya disiplin. Persiapkan diri lu untuk 15 menit sebelum mulai lu datang. Kalau enggak, lebih baik kita tidak mulai. Akhirnya pelajaran pertama itu dibatalkan atau ditunda. Karena apa? Karena ada satu orang yang telat. Akhirnya itu dipegang oleh semua siswa di kelas itu untuk tidak telat. Kalau di kita kan memang ini kadang suka diremehkan, apalagi bagi orang yang memang memilih teater itu sebagai salah satu pilihan untuk mengisi waktu luangnya. Tapi tetap kita juga harus menghargai ketika kita sudah sepakat untuk menentukan jadwal latihan. Karena ini adalah kesepakatan bersama gitu. Ini kesepakatan bersama. Kita sudah persiapkan gitu. Kita sudah menghitung kira-kira dari kita ke tempat latihan itu berapa jam. Sebisa mungkin kita datang 15 menit sebelum latihan dimulai. Persiapkan diri agar tubuh kita juga siap. Juga bagi menghargai kesepakatan itu. Yang kedua, kembali ke sanggupan dramatik itu. Di teater kan sangat dihargai bahwa setiap orang itu unik. Kenapa kita memilih seni peran sebagai salah satu pilihan? Karena di seni peran inilah benar-benar kita dihargai sebagai manusia. Kita memiliki keunikan masing-masing. Pasti orang punya kelemahan juga punya kelebihan. Itu yang dihargai. Tiap orang pasti berbeda. Saling melengkapi. Ini yang akhirnya teater menjadi tempat untuk banyak orang belajar kehidupan. Stanislavski sendiri juga bilang, kenapa saya menyampaikan ini? Karena teater bukan semata-mata ilmu pengetahuan, tapi juga bagaimana lu belajar kehidupan. Sama juga ketika Arifin Senior ingin belajar kepada Rendra gitu loh. Mas Willy, saya ingin belajar. Saya tidak bisa memberikan apa-apa gitu. Arifin bilang, saya ingin belajar hidup. Ya, kalau mau belajar hidup saya bisa. Ya, akhirnya mereka membuat sebuah padepokan kan.
di mana mereka latihan bersama, kemudian semua persoalan dibicarakan bersama. Kalau lu ingin jadi benar-benar ingin belajar hidup, ingin belajar seni peran, maka lu harus punya disiplin besi. Bengkel teater ada yang namanya istilah menahan dan mengerahkan. Ketika lu sudah memilih ingin berlatih seni peran, bahwasanya ini adalah bagian bagaimana lu untuk mengembangkan diri lu sebagai manusia, mengembangkan kemampuan lu, entah apapun pilihan lu nanti ya, maka sudah sewajarnya lu mengerahkan diri lu untuk belajar seni peran, lu mengerahkan diri lu untuk datang ke tempat latihan, lu mengerahkan diri lu untuk mendekati peran lu mengerahkan diri lu untuk mencari tokoh yang akan lu mainkan, lu mengerahkan diri lu untuk mencari ilmu-ilmu tambahan agar pengetahuan lu tentang seni peran, tentang musik, ya, tentang panggung, tentang kostum itu menjadi berkembang, menjadi bertambah. Mengerahkan. Karena apa? Karena setimpal dengan apa yang akan lu dapatkan. Yang kedua adalah menahan. Nah, ketika lu sudah memilih ini, sudah mengerahkan, maka lu juga harus menahan diri untuk menonjolkan ego lu, keinginan lu. Lu udah punya keinginan, ditahan dulu. Karena ini ada kepentingan bersama. Gitu loh. Gue mau ini, tapi gue udah janji sama teman-teman gue untuk latihan. Di saatnya lu menahan diri untuk lu mungkin nongkrong dulu, menahan diri lu untuk melakukan aktivitas yang tiba-tiba gitu, yang belum lu sepakati, yang mungkin bagi penting tapi tidak pada tempatnya gitu loh. Bisa lu harus mengerjakan, kalau maksud lu mengerjakan tugas nih, tapi itu bisa dikerjakan di waktu yang lain, ya tahan diri. Kita harus menahan itu, karena ini sudah jadi kesepakatan. Itu menahan dan mengerahkan. Itu adalah belajar mentalitas ketika kita memulai untuk berlatih seni peran. Nah, yang keempat, ini pengalaman si coach yang si mahasiswa itu ketika dia berusaha mendekati perannya, dia selalu dimulai dengan bentuk. Itu gue pikir itu adalah sebuah kesalahan yang nanti di bab berikutnya itu akan dibahas. Jangan berangkat dari bentuk gitu. Karena ketika pengalaman si coach itu ketika dia sudah mencoba mewarnai, memake up tubuhnya, tapi ketika dia berhadapan dengan tas kok jadi aneh gitu. Antara tubuhnya, antara kostum dan tasnya itu jadi berbeda, seperti asing. Jadi jangan berangkat dari bentuk, tapi dari tas dulu kalau itu kan. Pelajari dulu tasnya, baru mungkin bisa lu cari bentuk. Kemudian menciptakan ruangan fisik dan batin yang baru. Ini bagaimana si coach ya, si tokoh itu, dia mencari idenya gitu. Selalu ada saatnya dia seperti mentok, kok gue gini-gini aja ya, kok gini sih, kok gue gini lagi, seperti rutinitas, kok gue mencapai hasilnya sama. Maka lu harus kreatif. Lu harus menciptakan, pertama bisa jadi menciptakan ruangan fisik yang baru. Fisik ini bisa jadi lu bisa ngeset ruang latihan dengan bentuk yang berbeda gitu loh. Dengan kalau biasanya kita latihan nggak ada tiba ada kursi, tiba ada kain atau apa, itu bagian untuk menstimulus ilham atau menstimulus daya kreatif. Yang kedua juga dengan menciptakan ruangan batin yang baru, kita coba perbarui lagi batin kita gitu loh. Orang bilang ya kita perbarui lagi motif kita, semangat kita, sehingga maka kita akan menemukan juga suasana yang baru. Itu proses yang dialami oleh coach ya. Yang kelima, peristiwa di mana coach ya dia begitu tegang. Kenapa dia tegang? Ini kan coach ini adalah para aktor baru. Ketika dia berada di panggung, ruangan di depan dia, di area penonton, itu ruangan yang sangat-sangat membuat menakutkan gitu. Banyak orang yang melihat dia gitu. Istilahnya ruangan di belakang lampu, maksudnya penonton, itu seperti sebuah magnet yang bisa menghisap kita. Lalu bagaimana caranya ini agar kita bisa tetap bermain, tapi ruangan penonton itu tidak menghisap energi kita, gitu. Kita tidak terfokus pada mereka, pada para penonton. Kalau dia sedang latihan kepada ya
pelatih kita, kepada teman-teman kita yang nonton, bahwa kita tetap fokus dengan itu. Nah, pada dia ketika dia sedang berpikir kenapa gue begini, tiba-tiba dia tabrakan dengan karyawan yang sedang bawa paku, dan dia seketika dia membantu mengumpulkan paku itu. Secara otomatis semua persoalan dia jadi hilang. Dia jadi merasa nyaman ketika mengumpulkan paku-paku itu. Tubuhnya menjadi rileks. Oh, berarti ketika kita fokus dengan apa yang kita lakukan dan kita punya tujuan gue mengumpulkan paku ini nih, biar yang tidak biar orang-orang yang dari panggung tidak terluka dan ada aktivitas, dia fokus bukan di mana lagi, tiba-tiba dia tidak memikirkan lagi para penonton yang ada di balik belakang lampu itu. Yang terakhir, maka ketika dia bermain ada masa-masa dia begitu sangat tidak merasa nyaman ya, dengan tubuhnya, dengan dialognya. Ya. Tapi ada satu titik di mana dia bermain sangat-sangat nyaman. Ada momen-momen dia begitu memaksimalkan semua potensi dirinya, emosinya dan lain sebagainya. Itulah yang disebut oleh si Torsov. Saat itu kamu bermain dalam permainan alam di bawah alam atau di bawah pintu alam bawah sadar, tetapi secara intuitif. Gitu. Sebuah permainan yang ditampilkan di panggung dan para penonton juga menyerahkan pikirannya, fokusnya pada peristiwa yang sedang lu mainkan. Itulah permainan di alam bawah sadar, tetapi secara intuitif. Yang nanti di bab berikutnya, jika berperan itu sebuah seni, barulah dijelaskan. Nah, dijelaskan oleh si Torsov itu. Apakah itu? Gitu. Karena ketika di ujian pertama, para mahasiswa itu memerankan beberapa adegan. Saat itu si coachnya memainkan potongan dialognya karya Shakespeare, Othello. Stanislavski menekankan pada pertama disiplin besi. Kalau lu menghargai bahwa ini memang penting buat lu, maka lu harus siap ketika lu sudah membuat komitmennya, lu harus mengerahkan. Gitu. Lu harus mengerahkan. Bagaimana bisa itu menjadi menarik? Ya lu menciptakan ruangan-ruangan baru, menciptakan suasana batin yang baru. Lu harus kreatif itu. Karena ya kadang ketika lu latihan pasti menemukan kebosanan. Nah itu dihajar dengan itu. Coba ciptakan ruangan fisik. Mungkin latihan bagaimana secara ruangan atau bentuk latihan yang berbeda. Itu ada 6 poin yang setidaknya yang bisa kita ambil dari buku persiapan seorang aktor di bab pertama. Nanti di bab berikutnya dijelaskan, akan kita coba jelaskan lagi bagaimana bermain yang baik itu. Alhamdulillah ya, agak berjalan lancar dan insya Allah kita unlimited, jadi teman-teman juga bisa nanti kalau ada pertanyaan atau tanggapan bisa langsung aja. Ya, kesimpulan pada diskusi kali ini kita berbincang tentang persiapan aktor Stanislavski ya. Jadi kalau tadi dari bagan-bagan itu ada sekitar 16 persiapan aktor Stanislavski. Kemudian di ujian yang pertama itu ada 6 poin ya. Ada 6 poin. Kesimpulannya jadi ternyata bahwa menjadi seorang aktor itu kita harus siap segala sesuatunya. Fisik, emosi, perasaan, bahkan sebelum latihan dimulai, bahkan apalagi sebelum mentas, jadi segala sesuatunya harus dipersiapkan. Nah, teman-teman silakan aja kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi dari materi kita pada hari ini, silakan di-unmute aja, atau kalau malu untuk berbicara bisa lewat chat, nanti saya bacakan. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya.
Nah, ini Bang Eko, saya mau nanya nih tentang disiplin besi ya, tentang disiplin besi. Hmm. Itu kita memang punya kebudayaan di Indonesia ini masalah disiplin itu sangat ini ya, maksudnya lentur gitu, sangat lentur. Tapi justru dengan kelenturan disiplin yang nggak terlalu kaku itu gitu kan, itu kadang kita justru merasa lebih bebas gitu, merasa lebih bebas dan merasa lebih nyaman ketimbang kita berada pada satu disiplin yang kaku gitu. Atau mungkin ada pemahaman lain nih dari Bang Eko, dari Stanislavski ini, bahwa kita harus punya disiplin besi itu, maksudnya mungkin gambarannya seperti apa nih? Ketika kita bekerja sama, apalagi misalnya kita hendak terlibat dengan lintas, entah itu lintas grup, lintas media, lintas negara, maka yang dinilai pertama adalah ya disiplin itu. Ketika lu tidak menghargai waktu, maka lu akan ditinggalkan. Maka lu nggak akan diajak kerjasama, maka lu nggak akan dihargai, gitu loh. Memang ini persoalan buat di Indonesia, di mana kita sangat lentur, sangat toleransi sekali masalah disiplin waktu ya. Mungkin buat grup-grup yang sudah terbiasa dengan itu ya mungkin nggak apa-apa juga ya. Tapi ketika lu nanti bekerja sama dengan entah itu lintas grup, lintas media, maka itu akan jadi masalah. Karena mereka sudah terbiasa dengan itu, dengan disiplin. Karena mereka menghargai waktu yang mereka miliki. Gitu. Karena mereka ketika lu menghargai diri lu maka lu akan menghargai waktu. Kalau lu nggak menghargai waktu, maka lu nggak menghargai diri lu. Lu tidak menghargai orang lain. Nah, pas waktu misalnya kita kolaborasi dengan Jepang, kalau kita itu kita harus minta maaf ke setiap orang yang ada di situ. Pada para pemain minta maaf ke semua pemain. Karena itu berat banget lu telat gitu loh. Karena lu udah mengganggu proses, lu mengganggu kesepakatan bersama. Dan itu masalah buat mereka. Persoalan kita kan grup kita ini grup paguyuban, di mana kita udah saling mencoba mengenal gitu. Oh, dia mau orangnya begitu. Untuk saat ini ya nggak is okay gitu loh. Mungkin nggak ada masalah, tapi ketika lu terlibat dengan yang lain, lu nggak bisa, lu nggak akan dipakai. Karena itu bagian dari adab gitu loh. Lu boleh sehebat, tapi kalau lu tidak memiliki adab, percuma. Kalau dalam pesantren kan gitu, ada taklim gitu, itu diharap. Namanya adab itu diutamakan, walaupun lu jago apa lu. Tapi kalau lu tidak memiliki adab, lu nggak akan dipakai. Sehebat apapun itu. Jadi berapa banyak orang-orang jago, tapi di masa itu akhirnya dia ngedrop, turun. Karena dia nggak memiliki adab, tiba-tiba dia terlibat pada apa? Terlibat narkoba, dia tidak datangnya telat, itu nggak akan dipakai. Karena ini adalah kerjasama. Teater adalah collaborative art, bukan individu. Kalau individu ya silakan mungkin, ya lu bebas mengatur diri lu. Tapi juga kalau lu tidak memiliki disiplin ya, lu pasti akan berantakan proyek lu. Yang pertama adalah diberikan pemahaman itu. Ini kan bukan hanya di teater, bahkan ketika lu terlibat di kehidupan nyata, disiplin itu menjadi satu patokan juga. Lu masuk ke kerja, ya lu harus tepat waktu. Kalau enggak ya lu akan dipotong honornya atau apanya. Ketika lu terlibat dengan lembaga lain juga kayak gitu. Kalau lu telat ya udah, lu nggak akan dihargai sehebat apapun kamu. Apakah indikasi nih Bang, kalau biasanya kalau orang yang dia sering telat atau kadang dia meremehkan, ya bisa juga indikasi dia nggak menghargai orang lain. Mungkin juga indikasi bahwa sebenarnya dia nggak siap jadi aktor gitu, nggak siap secara totalitas gitu, dengan dia sering telat, dia nggak antusias gitu kan. Gimana tuh? Kalau aku kembali ke tadi, menahan dan mengerahkan. Lu belum mengerahkan, lu belum menahan. Coba dikerahkan lagi. Karena gue pikir kan kita jangan sampai terjajah oleh waktu. Di dalam pengerjaan juga lu nggak harus tiba lu merasa gue terjajah nih. Justru lu harus mengkontrol waktu itu sendiri kan.
Karena waktu kan milik kita, lu bisa mengaturnya. Nah, lu bisa memanajemen waktu yang lu miliki, lu bisa mengerahkan. Walaupun tetap ya, apalagi buat di kita, di mana teater belum menjadikan sebuah profesi. Kita masih punya aktivitas lainnya, kerja, udah pasti. Kita juga pasti akan menghargai itu. Tapi mengerahkannya itu loh, mahasiswa juga gitu. Gua banyak tugas nih. Tapi yang penting adalah mengerahkannya. Sudah sejauh mana lu bisa mengerahkan itu? Sudah sejauh mana lu bisa menahan aktivitas yang dapat mungkin mengganggu gitu, nantinya. Pada tahap gue pikir menahan dan mengerahkan. Ketika lu sudah melakukan itu, orang pasti juga akan merasa, oh ya, dia sibuk banget, dia kerja selesai jam 5 gitu. Secara logikanya, dia pasti harus makan dulu sampai di lokasi latihan jam 8. Kadang itu menjadi, oke. Dia sudah menahan dan mengerahkan nih, dan itu kita hargai. Memang bisa jam 8. Sementara yang lain jam 7 misalnya. Kalau di grup yang memang paguyuban masih bisa. Tapi kalau ini di grup-grup yang memang udah profesional ya nggak bisa. Ketika jam 7 udah nggak usah. Iya. Gitu kalau udah lu terlibat di grup lain memang pasti gitu. Kalau nggak udah nggak usah. Ya, ini ada pertanyaan dari Cahyo nih. Dia lewat chat, dia nanya tentang apa namanya? Penciptaan karya. Apa? Si Cahyo dia curhat. Bang mau nanya, kan keinginan mencipta itu sulit. Nah, bagaimana cara membuat atau apakah mungkin bisa dipaksakan kita atau memaksakan keinginan kita untuk mencipta serta bagaimana caranya? Itu Bang, karena bener sih gue ngerasain itu. Nah, cara membuatnya gimana? Jadi dia curhat mengenai bagaimana sih dia mencipta sebuah karya gitu kan. Terkadang dia agak mungkin lebih kepada persoalan motivasi kali ya. Apakah itu perlu dipaksakan Bang, keinginan penciptaan itu? Menciptakan tuh sudah jadi naluri, udah jadi, kalau kita udah kayak fitrah manusia itu mencipta. Ya memang tidak bisa dipaksakan. Kalau lu yang mencipta ya udah kreatif lah. Tapi kadang ilham itu bisa saja distimulus oleh lu menciptakan ruangan yang baru atau suasana batin yang baru gitu loh. Kadang banyak orang untuk menstimulus ide-ide kreatif ya. Misalnya dengan biasanya lu di kamar lu catnya warna hijau, kali gue mengecat warnanya kuning, kadang pengaruh juga. Atau pada posisi lemari lu gitu. Kalau dalam Cina kan ada kata feng shui. Posisi kan pengaruh. Merubah itu kadang bisa menstimulus kita untuk lebih kreatif. Artinya merubah sesuatu yang sifatnya fisik ya kamar, mungkin pakaian, kostum lu gitu loh. Itu bisa menstimulus lu jadi lebih kreatif. Atau juga dengan batin ya. Ya yang batin ini yang sebenarnya lebih simpel karena dia tidak dipengaruhi oleh ruangan gitu. Dan dia tidak dipengaruhi juga oleh mood karena dia selalu menghadirkan sesuatu yang baru di batinnya itu. Yang kita bisa melihat misalnya adalah bagaimana seorang Master Putri Wijaya yang sangat kreatif banget. Dia tidak dibatasi oleh ruangan karena dia nulis. Mood itu diciptakan kok. Kita bisa menciptakan mood misalnya kayak gitu ya. Karena yang penting adalah batinnya itu. Kalau lu ingin buat ya buatlah. Maka kondisikanlah batin lu. Kondisikan batin lu untuk agar selalu kreatif membuat apapun. Kalau lu bisa nulis ya tulislah. Jangan ada begitu banyak, kalau orang bilang rantai gajah gitu, sesuatu yang menahan lu untuk bergerak gitu. Yang semua itu diciptakan oleh macam-macam ya, oleh pikiran kita. Sebenarnya itu bisa kita selesaikan dengan batin. Kalau di kita ya ada namanya meditasi, ada apa? Mempersiapkan diri untuk kreatif. Selain bisa kita stimulus juga dengan yang sifatnya eksternal ya. Ruangan, kita jalan-jalan keluar, itu bagian dari stimulus. Sebenarnya ketika kita mencari inspirasi untuk kreatif,
maka alam adalah sumber inspirasi yang paling banyak ya. Ketika lu jalan keluar, kalau sekarang mungkin nggak bisa keluar terlalu jauh ya. Lu ke depan aja, gue pikir lu kebanyakan bisa lu lihat dari tumbuhan, dari binatang yang ada. Tiba-tiba pada kondisi pandemi ini kita bisa jadi lebih peka lagi dengan hal-hal yang sebenarnya sederhana, gitu loh. Mungkin dengan sirkulasi air di rumah lu, gitu loh. Atau tumbuhan yang ada di rumah lu, ada pohon apa aja, itu menjadi sumber inspirasi. Ada binatang apa aja, gitu loh. Iya, berarti intinya adalah di segala sesuatunya bisa jadi inspirasi. Bahkan ketika kita nggak ada motivasi, keinginan untuk mencipta, itu kan sebenarnya adalah sebuah inspirasi juga gitu. Kayak gue kalau di dunia penulis tuh, aduh gue nggak mood nulis nih, ya udah lu tulis aja tentang lu nggak mood nulis gitu kan. Jadi kita nggak boleh maksudnya tuh terjebak oleh kondisi gitu ya, dalam kondisi apapun ya, karena memang tugas diciptakan manusia adalah untuk berkreasi gitu. Jadi yang memang kadang kayak iman tuh kan ya jedwayanku sih ya, kadang turun kadang naik. Iya. Oh ya. Hampir di beberapa misalnya seni peran di teater, yang pertama dilatih orang bilang ya lu imannya. Ya iman itu ya semangatnya, motifnya. Kenapa lu berkata bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai manusia kreatif, maka sungguh jolim kalau kita tidak memaksimalkan potensi kreativitas itu. Sungguh jolim kalau kita tidak mengaplikasikan unsur kreativitas yang diciptakan Tuhan untuk kita. Dengan cara apa ya? Kalau misal lu seni peran adalah bagian dari lu transformasikan semangat kreatif lu, ya itulah yang harus kita lakukan. Dan harus dihargai gitu loh. Bahkan ada orang bilang udah ini udah kayak ibadah gitu. Lu butuh. Lu melatih seni peran bukan lu pengen menjadi semata-mata jadi selebritis, tapi ya sudah jadi kebutuhan lu sebagai manusia. Karena latihan seni peran tidak semata-mata untuk menjadi seorang aktor di panggung, tapi juga menjadi seorang manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang baik gitu, yang menyadari potensi dirinya, potensi perasaan, emosi, potensi pikiran, potensi tubuh. Jadi dia bisa lebih maksimal menjalankan tugasnya, apapun itu, guru, karyawan, atau apapun. Ya gitu ya, Cahyo. Jadi kita diciptakan itu untuk menciptakan sesuatu, untuk berkreasi. Ketika lo kehilangan keinginan untuk berkreasi itu, maka lo udah menjadi makhluk yang berdosa. Jadi itu udah jadi tujuan kita diciptakan, kita terus berkreasi dalam kondisi apapun. Nabi itu dia kan tetap berdakwah walaupun kondisinya sulit gitu ya. Jadi kondisi sulit sekarang pandemi itu jadi bukan alasan kita jadi jalan buntu gitu untuk terus berkreasi gitu ya. Terus silakan kalau ada yang mau nanya lagi bisa lewat chat atau bisa langsung ngomong di unmute itu mic-nya gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Menjadi aktor apakah hanya untuk orang-orang tertentu gitu? Kayak misalnya saya ini kan introvert, apakah bisa saya menjadi aktor yang baik gitu? Sementara aktor itu kan dia harus bisa ya kayaknya orang-orang ekstrovert gitu yang bisa tampil di depan, bisa punya kepercayaan diri gitu. Gimana tuh Bang? Apakah aktor ini memang hanya untuk orang-orang tertentu atau semua orang sebenarnya apapun kepribadian dia bisa sebenarnya menjadi aktor gitu? Kalau gue ada orang yang percaya bahwa semua orang bisa menjadi aktor. Karena ketika dia lahir ke bumi ya dia sudah digelar homo theatricus. Manusia yang memang dia berseni peran gitu, dia merancang peran sebagai manusia. Panggung adalah cuma pemindahan aja gitu. Lu di dunia kesehatan sudah berakting. Tinggal bagaimana lu bisa berakting dengan baik. Berakting itu berarti lu memaksimalkan, mengeksplorasi potensi lu yang dimiliki gitu. Maka lu akan jadi seorang aktor yang baik. Ketika misal gue orangnya nggak pede ya kan kita melatih. Kenapa kita nggak pede? Karena kita nggak kenal diri kita. Lu nggak tahu kelebihan yang kita miliki. Lu nggak menyadari bahwa lu tuh unik. Gitu. Belum memiliki kesadaran itu. Kata lu sudah memiliki kesadaran bahwa kita unik. Kenapa kita harus tidak percaya diri?
Karena kita berbeda, karena kita juga luar biasa gitu. Tuhan menciptakan kita cuma satu khusus. Jadi buat apa jadi nggak pede? Kenapa tidak percaya diri? Ya banyak latihan-latihan juga yang mengarah ke situ. Apapun nanti pilihan lu, gue pikir seni peran itu bisa sangat membantu. Setiap orang bisa juga tampil di panggungnya, ya, entah di panggung apapun ya, besar sekalipun. Tapi semakin besar, maka dia akan semakin membutuhkan tuntutan yang besar juga. Dia akan membutuhkan juga lu mengerahkan lebih lagi. Ya, jadi semua bisa menjadi aktor ya karena homonis Homoteterikus. Itu istilah radar, homoteterikus. Semua Ya, manusia kamu adalah aktor yang berteater ini. Yang lain nih silakan Rian, mungkin ada yang mau ditanya kendala-kendala lu jadi aktor nih atau apa gitu. Mau nanya boleh nggak? Itu siapa tuh? Oya ya? Yaudah, tanya nggak apa. Ayo, silakan Oya. Oya Chan. Gimana sih buat latihan? Kan biasanya keseringan tuh kita memang latihan tuh berkelompok atau berbarengan gitu. Atau ketika ada di tempat latihan kita bisa latihan. Tapi ketika keadaan kayak gini tuh caranya gimana? Apa latihan-latihan yang memang biar bisa kita nggak tumpul gitu loh. Aku merasa tumpul nih. Jadi kayaknya ketika menghafal ataupun membuat video monolog kok jadinya hilang ataupun memudar gitu loh kemampuannya, Bang. Enggak, bagus kok video kamu tuh. Jangan dong. Iya dong. Kita pada lihat aja. Udah lihat kali semuanya. Udah. Itulah menarik, gue pikir menariknya teater. Dia bisa dilakukan di mana aja berlatih. Lu mau sendirian atau rame-rame juga bisa dilakukan gitu loh. Apalagi di zaman sekarang ya, udah di mana internet dengan mudah kita dapatkan informasi dari luar, mudah kita temukan di media daring atau internet. Ketika lu ingin berlatih, justru lu bisa menemukan hal-hal baru. Entah itu bentuk latihan yang baru di media internet, itu lu bisa eksplorasi di situ dan bisa coba lu coba latihkan juga ke diri lu. Itu banyak banget media-media yang menawarkan itu ya. Bagaimana kita melatih diri kita sebagai seorang aktor. Banyak banget pola-pola latihan yang itu unik dan berbeda, misalnya dari mulai latihan olah vokal, latihan tadi gue bilang, lu bisa tahu pendekatan-pendekatan di sini peran itu yang macam-macam. Tinggal modal sama kuota aja, sama kemampuan keinginan lu untuk membaca. Ini jadi persoalan nih membaca. Kita malas banget baca ya, karena juga itu gue alami. Padahal seorang aktor juga selain dia memang melatih rasa, dia juga melatih daya nalarnya, pikirannya dengan apa? Dengan membaca. Dan masa pandemi ini adalah kesempatan kita untuk melatih daya nalar itu. Kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari internet ya. Satu itu kita dengan banyak membaca. Kita juga bisa melihat bentuk-bentuk itu dengan melihat video-video pertunjukan yang secara tidak langsung juga akan menambah referensi lu ya. Gitu. Lu juga bisa melatih diri sendiri. Kayak gitu ya. Gue pikir pada kondisi ini tidak membatasi kita untuk latihan kok. Malah ini kita bisa menciptakan sebuah peluang-peluang baru. Bagaimana sih latihan sendiri? Yang gue pikir nanti akhirnya akan membuat lu sebagai aktor yang mandiri gitu. Kalau di sekolah dan kampus kan ada namanya kuliah mandiri ya. Nah kita juga ada nih latihan teater mandiri. Tapi bukan teater mandiri ya. Kuliah secara sendiri swadaya gitu loh. Gimana sendirian kita bisa melatih. Latihan seperti apa? Tinggal lu cari di YouTube banyak banget.
pola vokal, wah itu banyak. Mau apa lagi tentang seni banyak banget. Tinggal apakah lu mau apa enggak? Atau bosan berarti lu coba cari bentuk-bentuk yang lain. Gimana supaya tidak bosan ya? Itu banyak banget bentuk-bentuk yang unik, yang itu asik buat kita lakukan. Kalau selama ini latihan lu cuma segitu, ternyata ada lagi metode-metode yang berbeda. Itu bisa lu cari di internet atau ya lu bisa tanya gitu. Sekarang kan udah banyak juga kan diskusi-diskusi yang agak sedikit berbeda. Gitu. Kemarin ada diskusi tentang teater tapi dari sudut mana pandemi, kemudian juga tentang apakah teater akan mati atau tidak. Arti itu melahirkan tantangan-tantangan baru dan gue pikir teater harus siap itu. Mencoba inovasi-inovasi baru. Bagaimana agar tetap seni pertunjukan itu tetap hadir, tetap hidup. Dan kita sebagai manusia tetap bisa mengembangkan diri kita. Kalau sekarang kita bisa mulai mengaca deh. Gue di sinetron kekurangannya apa ya? Apa yang mau gue latih? Nah, gue ini kurangnya. Nah, apa bentuk latihannya? Nah, lu bisa cari. Atau lu bisa nanya. Gitu. Tinggal apakah kita punya semangat itu tuh semangat untuk melatih diri. Apalagi di musim pandemi ini kesempatan kita kalau untuk melatih diri. Jadi jangan kaget tiba-tiba setelah sebulan ini nggak ada latihan pas saat balik anjing. Aktingnya makin anjing-anjingan deh gitu. Dialognya makin gitu. Ulil mah lewat gitu. Happy Salma lewat semua. Tampil karena apa? Dia melatih dirinya gitu. Melatih dirinya. Jadi tidak tergantung pada latihan bareng. Malah ini kesempatan kita untuk mencoba melihat apa kekurangan di kita dan bisa kita latih apa enggak. Intinya seniman itu tidak boleh kalah dengan keadaan ya Bang ya. Iya. Karena ya bukan seniman namanya kalau dia satu keadaan itu nggak bisa jadi inspirasi buat dia kan. Bahkan persoalan itu adalah hal yang ibaratnya kayak ya sumur inspirasinya seniman adalah persoalan gitu kan. Kalau nggak ada persoalan ya inspirasi nggak datang gitu. Kalau di Cina bahkan kan namanya masalah itu selalu ada peluang gitu. Setiap bencana pasti ada peluang. Karena peluang untuk kita melakukan sesuatu yang berbeda. Begitu pula dengan melatih diri ya. Ini ternyata kita juga punya peluang untuk melatih dia secara mandiri, secara swadaya. Aku agak terganggu ketika ngomong kata mandiri, takut salah imaji itu tafsir. Ya. Gimana ya? Yang lain mungkin nih. Oh ya gimana ya? Masih ada yang tanya lagi? Iya. Oh ya lu butuh latihan seperti apa? Gua ada videonya banyak banget. Yang bisa diinspirasi. Ternyata ada latihan kayak gini lagi. Yang nanti boleh Bang di-share. Boleh aja. Buku kemarin banyak banget ya Bu tentang teater. Iya, soalnya ini juga kan cobaan buat para aktor gitu diuji tadi kayak disiplin buktinya lah, kemauan dan kualitas segala macam ya gitulah. Ya itu juga ujian juga buat aku. Kita sama-sama belajar. Ada hal-hal kadang kita lupa. Banyak pertunjukan yang ini kok nggak nyampe ke kita ya gitu loh. Nggak nyampe ke kita. Banyak pertunjukan kok ini nggak hidup gitu. Padahal metode stand up itu udah nyampe di kita dari tahun berapa? 1970-an, 60-an ketika Aslus Sani menerbitkan buku ini. Tapi tetap aja kok banyak pertunjukan yang buruk. Berarti ya mereka nggak baca gitu. Atau apa yang nggak nyampe. Kalau si Slamet Harjo pernah cerita gitu ketika dia datang bersama seorang dosen di Australia dan mereka menyaksikan pertunjukan yang ternyata buruk dan mereka kata udah belajar tentang Stanislavski ya. Mereka baru nyampe kulitnya doang nih tentang Stanislavski. Jangan-jangan kita juga begitu gitu. Makanya gue perlu baca lagi tentang Stanislavski.
biar lebih detail apa sih yang belum nyampe ke kita secara lebih dalam lagi. Ya, ternyata memang banyak gitu yang kita lompatin, kadang kita sepelein. Padahal itu dasar banget. Dasarnya aja kita masih luput gitu, gimana mau melewati yang lain. Sementara udah di luar itu yang namanya metode acting udah banyak banget. Pengembangan dari Stanislavski. Udah muncul Brecht, udah muncul Grotowski, udah muncul Antonin Artaud, udah muncul Meyerhold, gitu. Peter Brook, yang semua itu ya berangkat dari Stanislavski tapi dikembangkan. Kita Stanislavski aja belum tamat. Itu jadi persoalan. Harusnya Ramadan ini kita hataman Stanislavski kali ya, Bang. Iya, mudah-mudahan sih bisa kayak gitu. Jadi kita mau punya tawaran yang berbeda, enak udah punya pijakannya. Bukan berarti kita juga harus nantinya berstanislavski gitu. Tapi bisa juga menawarkan yang berbeda. Sama sepertinya Brecht gitu, dari Stanislavski akhirnya menawarkan Brecht. Meyerhold juga gitu. Stanislavski sendiri kan bilang dia, ini metode yang gue bawa ini memang banyak membantu orang, tapi dia bilang jangan ini ya, jangan jadi metode baku, dia bilang gitu kan. Kalau bisa jangan seperti metode gua ini ya lu kritisi gitu, dia bilang gitu kan, lu kembangkan gitu. Ya yang lain mungkin begitu. Dari pikiran bisa kita perdalam, dari rasa juga kita perdalam, dari fisik juga bisa kita perdalam. Karena banyak latihan-latihan secara fisik juga itu di luar udah banyak pengembangan gitu. Yang itu unik. Ya, Turana apa? Turana mau nanya. Lu ngerokok sendiri nggak bagi-bagi? Sini dong. Saya mau nanya. Iya. Yang pertama, kenapa harus Stanislavski? Yang kedua, berpengaruh nggak sih antara culture yang di negaranya Stanislavski sendiri, kalau kita adaptasi ke Indonesia gitu, karena culture di sana dan di Indonesia sendiri kan berbeda, dari pola hidup dan segala macam kan berbeda. Mungkin nggak sih kesalahan atau yang tadi Bang Eko bilang banyak pertunjukan yang sebenarnya mereka sudah belajar Stanislavski, tapi kenapa kayak nggak nyampe gitu? Apakah ada pengaruh dengan culture dan atau tidak di situ? Satu hal bahwa memang masyarakat kita itu memiliki ciri khas juga gitu. Berbeda lah antara barat dengan di timur. Gitu. Kalau di bukunya, di pengantarnya buku ini pun Aslosani juga sempat dipertanyakan itu. Gitu. Apakah ini cocok buat kita? Sementara boleh dikatakan bahwa dia mengatakan bahwa untuk para aktor di Indonesia dia memiliki kelebihan peka terhadap ruang. Maka mereka sangat mudah beradaptasi dengan ruang. Satu sisi itu kan jadi kelebihan ya. Satu sisi pada kelebihan. Tapi juga satu sisi juga ada kelemahan juga. Nah, di Stanislavski dia sangat membuka ruang-ruang itu. Lu mau ngambil apa aja ya silakan. Mengambil apa yang saja silakan. Dari beberapa metode yang dimiliki oleh Stanislavski bisa lu manfaatkan untuk mengembangkan seni peran lu. Secara fakta bahwa kerja-kerja pertunjukan teatralis itu akan lebih maksimal dan pasti ketika lu pakai metodenya Stanislavski misalnya kayak gitu. Kalau misalnya lu bawakan pertunjukan yang non realis, mungkin ya lu bisa menciptakan juga metode-metode sendiri. Di beberapa daerah juga sudah melakukan itu, walaupun tetap mereka ya terpengaruh juga dengan Stanislavski. Misalnya kalau di Banten ada istilahnya ada birama begitu, di Bali ada desa Kalapatra yang mereka sebagai sebuah sistem seni peran juga gitu loh. Tapi itu pun juga terpengaruh, gue pikir itu juga pengaruh dari Stanislavski gitu. Penjelasannya juga memakai sistem Stanislavski. Tapi basic pijakannya mereka dari tradisi misalnya.
kalau istilah kan udah mulai ramai nih dramaturgi. Lu pakai dramaturgi apa? Dramaturgi Stanislavski apa dramaturgi yang lain? Di beberapa daerah kan mereka memiliki dramaturgi sendiri yang itu berbeda misalnya dengan dramaturgi Stanislavski. Bukan berbeda sih, tapi punya view lain. Kadang kalau kita memiliki ada tinjauan tambahan gitu, yang berhubungan dengan spiritualitas gitu. Sebenarnya Brecht misalnya, dia belajar Stanislavski tapi dia melakukan perlawanan gitu, karena nggak bisa kayak gitu. Sekarang udah nggak cocok. Gitu. Kalau di sistem Stanislavski, penonton tuh seperti dihipnotis bahwa itu adalah sebuah kebenaran, kenyataan gitu. Bahwa orang jadi benar-benar bersimpati dengan peristiwa sedihnya itu, bukan terlibat dengan peristiwa sedih itu. Kalau di Brecht nggak bisa. Pertunjukan bukan untuk melenakan manusia, melenakan orang-orang yang sudah. Pertunjukan itu untuk mencerahkan. Maka dia menunjukkan istilah alienasi. Clek gitu loh. Ketika dia sudah hampir menghipnotis, dipotong itu. Bahwa itu adalah pertunjukan gitu loh. Tiba tokohnya jadi berdialog langsung menyatakan pikiran-pikiran dia. Gitu. Bahwa teater itu sebagai sebuah pencerahan, perlawanan. Nggak bisa. Bagaimanapun teater itu ya panggung adalah pertunjukan, bukan kenyataan gitu. Dia hanya bagian cermin dari kenyataan. Muncul lagi kan Antonin Artaud yang terpengaruh dengan Butoh. Itu adalah pengembangan dari itu. Emang ada yang bilang Stanislavski sendiri kan dia nggak, maksudnya dia juga sering mewanti-wanti, maksudnya di tulisannya tuh jangan ngikutin metode gua dengan membabi buta gitu kan, dia bilang gitu kan. Iya. Dia nyuruh temukan betul. metode lo sendiri gitu katanya gitu kan. Iya, betul. Ketika lu misalnya membawakan ketoprakan, ya nggak bisa pakai metode Stanislavski kan. Walaupun ada beberapa sistem yang bisa lu pakai gitu loh. Tapi lu nggak bisa pakai secara utuh semuanya gitu. Mungkin ada metode lagi gitu. Ada sebuah dramaturgi lagi yang berbeda. Sama bisa kayak Brecht, dia ya tetap pengaruh dari Stanislavski tapi dibuat dengan cara berbeda. Ada hal yang berbeda gitu. Belum akar tetap Stanislavski. Persoalannya kita Stanislavski aja belum hatam. Kita belum hatam. Walaupun sebenarnya kan gitu. Mengapa Stanislavski bisa menyusun isi? Karena dia kan mempelajari kehidupan. Dia mempelajari bagaimana orang-orang berperan, bagaimana kenyataan itu dimainkan. Kalau lu bisa peka mempelajari kehidupan alam, ya lu nggak usah belajar Stanislavski juga lu bisa paham itu. Karena apa yang disampaikan oleh Stanislavski adalah kehidupan kan. Betul loh. Hingga persoalannya ya sampai saat ini ya Stanislavski orang memiliki kemampuan untuk lebih peka kepada misunya itu menjadi sebuah sistem. Orang paham gitu loh. Sementara dia melakukan itu selama berpuluh-puluh tahun ya. Diawali dari keirian dia bahwa kalau seorang pemusik bisa melatih dirinya dengan melatih alat musiknya, kita aktor apa yang bisa dilatih dan bagaimana caranya? Apakah ada cara yang baku gitu? Bukan baku sih, cara yang dibilang organik yang terus bisa berkembang. Gitu. Akhirnya menemukan ini Stanislavski, the system, dan memang berkembang kan, bahkan dengan punya nama lain. Ya, Tur gimana Tur? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Sebelum kita hubungan yang lain aja lah. Yang lain gimana dari Teater Hijrah itu ada mungkin Fatma sih, mana Fatma? Jedun. Ada yang mau ditanya nggak Dun? Katanya mau jadi seniman nih Jedun nih. Gua dong mau nanya dikit. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Unlimited. Enggak, jadi mungkin yang
pengen gue tanyain sih masalah secara umum aja nih Bang gini. Kita kadang sudah luar biasa berlatih gitu. Kita sudah luar biasa berlatih, entah itu tempat latihan, entah itu kita berlatih sendiri gitu. Tapi ternyata ketika kita mengimplementasikan itu di atas panggung gitu kan, ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang ekspektasi yang pengen kita tampilkan gitu. Ternyata loh kok malah jadi seperti ini sih, ternyata penampilan kita itu jadi buruk gitu kan, jadi buruk dari apa dengan yang biasa kita latih. Dan kadang hal yang paling mengganggu ketika kita di atas panggung itu adalah namanya nervous. Itu sangat luar biasa mengganggu. Walaupun kita sudah berlatih dengan luar biasa kerasnya, biar kita nggak nervous, biar kita di atas panggung jadi rileks, biar kita nggak mengalami kegugupan gitu kan. Tapi ternyata ya pada akhirnya masih terjadi hal itu. Gitu. Kira-kira seperti apa sih cara mengatasi hal itu gitu, biar bukan masalah nervousnya ya, nervousnya pasti semua orang pasti mengalami itu. Tapi biar apa yang sudah kita latih itu bisa maksimal di atas panggungnya. Itu Bang. Ya, dengan melakukan serangkaian metode Stanislavski ini, kalau lu sudah pelajari ya persoalan-persoalan itu ya akan lewat. Karena itu kan masih pada persoalan-persoalan yang elementer. Bagaimana kita tiba-tiba ngeblank, itu akan berhubungan dengan konsentrasi, akan berhubungan dengan tujuan. Kayak tadi yang gue bilang, relax, mengendurkan urat, berlalu. Apakah persoalan aja lu terlalu tegang, karena tegang itu nggak baik. Nah itu, lu terlalu tegang. Bagaimana supaya tidak tegang? Ya lu melakukan relaksasi. Kemudian kok gue tiba-tiba jadi fokus kepada yang penonton itu, berarti pada tujuannya, sasaran lu konsentrasi atau pusat perhatian lu salah. Pusat perhatian lu tidak di peran gitu, tapi di penonton. Berarti pada pusat perhatian akhirnya terpengaruh pada penonton. Apalagi di Stanislavski kan udah nggak ada penonton, di pusat perhatian pada peran gua. Mau penonton kayak apa, gue ya gue sebagai pusat perhatian gue. Yang ada istilah super objektif, itu yang akan, justru yang akan menggerakkan dia, yang akan tidak teralihkan gitu oleh siapapun, karena dia lagi fokus pada perannya. Dia fokus pada tujuan dia, kehadiran dia di panggung itu. Dia tidak akan disibuki dengan hal-hal remeh, apalagi penonton. Gitu. Hal-hal yang remeh. Itu ya karena tujuan. Kalau lu nggak punya tujuan, lu pasti akan gampang terdistrak. Tapi kalau lu udah punya tujuan, konsentrasi, ya mau ada apa juga cek aja. Gitu loh. Jadi hanya untuk tujuannya seperti apa ketika kita di atas panggung aja Bang ya. Tapi kadang kita sudah melakukan itu, tapi ternyata ya itu tadi Bang, apa yang pengen kita tuju ternyata nggak sesuai. Enggak, gitu. Enggak. Gue pikir itu adalah karena lu salah, gitu. Lu nggak tepat pada menetapkan tujuannya, gitu. Lu belum melakukan itu, lu cuman seolah-olah melakukan padahal belum. Nah kalau lu melakukan, ya pasti nggak akan terjadi gitu. Kok gue masih, lu melakukan bener apa enggak gitu. Lu tahu gak tujuan lu apa? Sama kayak lu tujuan hidup. Kalau lu udah punya tujuan, ya udah lu nggak akan fokus di situ, nggak akan terganggu. Kalau masih punya tegang, lu belum punya tujuan berarti. Tujuan lu belum kuat. Belum jadi super gitu loh. Tapi kalau udah super, ya mau siapa juga, mau ada gempa juga ada. Akan fokus pada itu. Gitu loh, agar menuntaskan tugasnya gitu loh. Mau ada perang dunia kedua, selama tugasnya ini belum selesai, dia nggak akan berhenti. Itu yang ada yang nanti yang dikatakan oleh Stanislavski, ada permainan di ambang bawah sadar. Ketika lu udah menyerahkan diri lu pada peran, gitu loh. Udah. Semua ini lewat. Justru mereka yang tertarik sama lu. Lu yang menyedot perhatian, bukan lu tersedot oleh perhatian oleh penonton. Justru lu yang menyedot perhatian para penonton. Dengan cara apa ya? Itu beberapa metode sistem yang disampaikan oleh Stanislavski. Kalau itu sudah pasti benar. Kalau misalnya belum sampai, udah benar belum cara melakukannya?
Karena dibilang tadi tuh, kenapa banyak pertunjukan? Karena mereka baru memahami kulitnya doang, gitu. Sekedar tahu, belum memahami. Banyak orang, gue tahu gitu tuh apa. Udah tahu, nggak benar, paham belum sih? Kalau lu tahu kayaknya nggak akan kayak gini nih gitu. Aneh kalau lu tahu tapi kok efeknya kayak gini, berarti ada salah paham atau apa, atau belum dalam. Sama misalnya kayak misalnya dengar dialog aja, lu tahu, tapi kok ketika lu ngucapkan kok salah, gitu loh. Makanya dia baru sekedar tahu doang, apa sudah paham gitu. Maka dilatih di kan ada tiga itu, pikirannya, perasaannya, sama tubuhnya. Kadang dia baru sampai pikiran doang, perasaannya belum pernah ngalamin, tubuhnya belum pernah ngalamin. Akhirnya jadi nggak tepat memainkannya. Ya, yang lain dari anak hijrah nih, Jedun. Coba Dun, pandangannya apa gitu, lo punya pandangan apa sebagai orang yang ingin menjadi seniman? Gimana Bang kalau misalnya kita menggunakan metode tersebut? Gimana cara aktor memilih ingatan yang tepat untuk dikeluarkan atau memilih emosi yang tepat gitu Bang? Gimana caranya? Terus pokoknya gimana cara seorang aktor itu melatih agar ingatan itu tuh keluar tepat pada sasarannya gitu Bang. Keluarnya itu pas kita lagi butuh tapi nggak berlanjut ke seterusnya. Jadi bisa dihentikan gitu Bang. Gimana sih? Kayak gitu Bang. Ya. Ini apa? Pre-memory. Ada istilah memori emosi ya. Bang emosi. Ini dibahasnya nanti di bab ketiga, tapi jawab sebentar aja ya, sedikit aja ya. Kenapa di teater itu ada namanya latihan olah emosi? Itu adalah bagian kita untuk mengenal emosi yang kita miliki. Kemudian setelah kita mengenalnya, maka kita bisa mengendalikannya. Kalau kita belum mengenalnya, maka kita akan kesulitan untuk mengendalikan emosi itu. Ibarat, kalau ada yang mengibaratkan seperti halnya kita mencoba mengendalikan seekor kuda liar gitu. Karena emosi itu seperti kuda liar, wah marah-marah gitu. Maka salah satu strateginya itu ya kita biarkan dulu emosi itu setinggi-tinggi yang bisa. Tapi ingat, ada tugas pikiran, nalar yang untuk menjaganya. Untuk menjaga biar dia tidak merusak dirinya, juga tidak merusak orang lain, mengganggu orang lain. Maka dibiarkan emosi itu yang kita miliki itu keluar. Agar kita bisa mengenalnya. Setelah itu, kita akan, ternyata gue punya emosi ini nih. Karena kita nggak mengenal emosi yang kita miliki. Entah itu emosi yang paling dalam, yang pernah kita alami, maka pada latihan olah emosi itu dibiarkan dia untuk hadir, untuk muncul. Untuk tubuh merasakan emosi itu setinggi-tingginya. Sebisa tubuh lu untuk merasakan itu. Setelah itu, maka lu akan melakukan dialog dengan emosi itu. Untuk mengenalnya, akhirnya lu bisa mengendalikan. Lu akan punya nantinya takaran-takaran. Kalau orang itu, ini emosi nomor lu kan punya kayak bank emosi gitu. Ini emosi sedih nomor berapa ya? Lu udah punya takaran di sini. Oh ini sedihnya level berapa ya? Level 4. Oh, level 3 segini. Oke, level 3. Dia bisa membuat takaran-takaran emosi itu. Kok bisa sampai kayak gitu? Ya latihan itu, ada latihan olah emosi itu. Latihan olah emosi. Kalau kita sering melakukan itu, maka kita akan terbiasa untuk peka secara emosi. Kita akan mengenal emosi, takaran-takaran ini pas apa enggak ya? Itu udah takaran-takaran emosi. Itu butuhkan kepekaan emosi. Ini kurang nih, tinggi nih. Oh, ini turunin lagi nih. Orang bisa menentukan itu ya karena kepekaan itu. Sama kayak kita mendengar musik. Ini do, re, mi, fa. Kalau orang kayak sama aja deh do, re, mi, fa. Kalau orang belum nggak peka ya. Orang bisa ya. Ada orang nyanyi fals kayak sama semua tuh nada. Karena dia nggak peka secara irama gitu loh. Tidak terlatih.
Akhirnya lu harus itu dulu tadi. Oh ini do, re, mi, fa, dikenalin oleh tubuh kita, oleh telinga kita. Oh ini do, terus ini do, re. Ini misalnya, oh kan emosinya tingginya do ya, do, oh ini do, do, ini emosi gua do, do, atau pak lah, oh segini nih. Cara irama aja kita bisa peka gitu loh. Bagi orang yang nggak terbiasa ya kayak sama aja cuma irama ya. Apalagi juga emosi juga seperti itu. Bisa kita pelajari, bisa kita rasakan takaran-takarannya. Dengan cara apa? Ya latihan melatih emosi itu, olah emosi. Kalau nyanyi ya latihan mengenal irama musik, kalau itu mengenal irama emosi lu yang kita miliki. Bagaimana latihan? Banyak banget. Seolah-olah banyak ya. Pernah 1, 2, 3. Lu punya satu metode aja dan itu sering lo latih itu udah akan berpengaruh pada diri lo. Ya, Fatma gimana? Iya, Bang. Cuman itu memang karena ini persoalan emosi ya, pada persoalan sensitif ya. Artinya kita juga harus membuka diri untuk merasakan emosi kita juga harus membuka diri merasakan emosi partner ya, emosi orang lain, emosi partner kita. Nggak cuma gue mikirin emosi gue aja, entar lama-lama lu jadi nggak peka pada orang lain. Jangan sampai juga kesurupan atau apa, itu karena lu nggak peka pada lingkungan, nggak peka menggunakan nalar. Lu juga peka pada orang lain. Itu akan menjadi kontrol. Bagaimana ketika lu merasakan emosi tapi juga lu bisa mengkontrol di luar diri lu. Harus punya sikap itu terbuka, membuka diri gitu. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Kalau mau cari gimana cara latihan, tanya sama Oya, dia jago banget. Iya Fatma ya. Saran gue sih lu konsistensi sih ya, maksudnya kita semua ya konsistensi lah dalam kondisi apapun kita tetap berkreativitas. Itu kali Bang ya. Iya. Dan itu itulah yang membuat gue tertarik dan bertahan di salah satu di seni peran. Salah satunya adalah itu. Karena apa? Karena gue bisa mengekspresikan perasaan gue secara maksimal gitu. Karena kalau di timur kan hampir sebagian besar masyarakat timur itu kan sungkan ya, banyak pekewuhnya, sangat menyimpan perasaan gitu loh. Karena secara tradisi kita dilatih itu gitu. Untuk laki-laki tidak boleh menangis, nggak boleh tertawa, nggak boleh marah-marah, semuanya nggak boleh gitu loh. Banyak banget peraturan-peraturannya di kehidupan nyata. Tapi di teater, nah kita dibebaskan untuk itu. Dibiarkan tubuh kita untuk ya itu nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kita berhak juga untuk nangis, kita boleh nangis, kita boleh marah, kita boleh takut gitu loh. Sesuai dengan fungsinya gitu loh. Ada saat-saatnya kita butuh itu gitu loh. Karena kayak takut itu juga bagian alarm dari tubuh kita kalau ada bahaya misalnya. Nah, sementara di keseharian kita sering banget diinstruksikan untuk itu, tidak boleh mengekspresikan. Di teater kita justru harus mengekspresikan itu. Makanya gue seneng banget itu, oh iya, akhirnya gue merasa ya gue jadi manusia nih atau apa gitu. Karena gue diizinkan untuk merasakan itu. Selama di pesantren kita nggak boleh, kita bisa apa. Tapi itu bagian kita mengkontrol, bukan berarti untuk menjadi liar. Latihan kita liar, tapi setelah latihan, oh iya kita bisa mengkontrol itu. Oh iya gue ada ini. Gue punya itu. Kita bisa menata itu dan bisa kita manfaatkan di pertunjukan juga buat di keseharian gitu loh. Kadang kala kita harus bersikap tegas kan nggak bisa bersikap tegas ya jangan itu ya, dilarang merokok ya nggak akan nyampe. Dilarang merokok di sini, oh iya nggak boleh tuh. Tapi kalau lo ngelarang dengan senyum orang juga nggak pas, nggak akan patuh.
karena informasinya seperti bertolak belakang. Atau lu, maafin gue ya, kok jadi gimana kita mau maafin gitu loh, ngomong maaf juga gitu. Itu karena apa? Kepekaan kita, karena banyak hal-hal yang pelarangan atau penimbunan emosi. Kadang kita jadi salah mengekspresikan dirinya. Mau minta maaf tapi marah gitu. Mau melarang tapi ketawa. Mau bersikap tegas tapi ketawa. Jadi aneh. Jadi orang tidak bisa memahami informasi kita, tidak memahami perasaan kita. Komunikasi tidak terjadi. Nah, di teater dilatih itu gitu agar kita bisa memaksimalkan potensi itu sebagai bagian dari alat komunikasi kita, nggak cuma dari kata tapi juga rasa, tapi juga emosi, ikut memberi pesona pada informasi yang kita sampaikan. Ya, gue pikir cukup dulu kali ya. Itu anak aroma siapa sih? Jedun nih. Jedun endorse. Oh, ganti lagi. Oh, jadi anak bakwan juga anak aroma sekarang. Kalau bisa yang rokok, yang apa gitu di stop video dulu gitu. Karena kita buat konten YouTube. Yaudah itu aja ya. Ya, gue juga. Ya, gue terima kasih ya sama teman-teman karena ini juga bagian gue belajar lagi ya. Kesempatan buat gue belajar. Bukan berarti gue paling tahu, gak juga. Gue juga masih meraba-raba, masih mencoba. Ini benar gak sih apa yang gue pahami? Belum tentu benar. Teman-teman juga perlu mengkritisinya. Karena apa yang gue pahami dari apa yang gue baca, apa yang pengalaman gue. Yang bisa jadi itu salah atau kurang tepat. Yaudah kita tutup dulu ya. Semoga ilmu menjadi amal, semoga amal menjadi ibadah. Wal asri. Teater El Nama. Woi. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.